warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razak yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebelum kita mulai, mumpung kita masih ingat, kita baca Sayyidul Istighfar bersama-sama 3 kali sebelum kita mulai pengajian setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para jamaah, kita hari ini akan melanjutkan kajian tentang Kitabus Shaum. Kita sudah sampai dengan syurutu wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa di kitab ini dikatakan ada 4. 1, al-islamu, Islam. Jadi yang pertama adalah Islam, kedua baligh, anak yang baligh itu wajib, kalau belum baligh maka belum wajib. Anak kita baru diajari sholat, baru diajari puasa usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun tidak usah dipaksa. Jadi Islam itu punya kurikulum sendiri. Jangan terlalu pingin anaknya cepat soleh, akhirnya belum waktunya dipaksa. Khawatir anak itu punya trauma dengan sholat, punya trauma dengan puasa. Jadi anak kita, dengan punya anak, punya cucu, belum 7 tahun, tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa sholat, tidak usah dipaksa puasa. Perkara dia pingin puasa, perkara dia pingin sholat, monggo, jangan dipaksa. 7 tahun baru diajari, boleh dipukul usia 10 tahun. Itu artinya kita boleh mukul anak urusan sholat setelah ngajari 5.000 kali. Ayo kita hitung ya, kita hitung. Jenengan sholat itu ngajari mulai umur 7 kan? Umur 7 ke 10 berapa tahun? 3 tahun. Berarti jenengan ngajari anak sholat itu kan 3 tahun. Kali setiap tahun 365 hari. Kali setiap hari ngajari anak sekitar 5 kali sholat. Berarti sekitar 5.400 kali. Baru boleh mukul. Jadi Islam itu baru boleh mukul anak
untuk urusan sholat setelah kita ajari 5.400 kali. Paham ya? Makanya jenengan opo maneng cuma hilang sandal. Jadi hilang sandal langsung digepuki itu. Wong kita untuk urusan sholat saja itu boleh mukul usia 10 tahun, setelah kita ajari mulai usia 7 tahun itu sekitar 5.400 kali. Ini balik. Jadi sebelum itu tidak usah dipaksa. Mau puasa monggo, tidak mau puasa tidak usah dipaksa. Usia 7 tahun baru diajari. Bertahap 7 tahun ajari dulu kuat berapa. Tahun depannya tambah lagi, tahun ke-9-nya tambah lagi, 10 sudah harus selesai. Bon, yang kedua, akal. Orang yang tidak punya akal, orang yang akalnya hilang, maka tidak wajib puasa. Makanya orang yang nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah, nggak dosa, itu satu, orang gila. Kalau jenengan pingin nggak wajib poso, nggak wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah, nggak dosa. Syaratnya siji, gendeng isi. Kemudian yang keempat, al-qudratu ala shaum, mampu puasa. Mampu puasa ini kata kitab ini dikatakan wa tatahaqqaqul qudratu ala shaum bisihhah. Yang dimaksud mampu puasa yang pertama adalah sehat. Maka orang yang sakit, kalau sakitnya parah tidak wajib puasa. Tapi kalau sakit panu ya tetap wajib puasa. Orang sakit itu boleh milih. Artinya boleh milih, dia maksa puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Kemudian wabil iqamah, orang yang mukim. Makanya fala yajibu alal musafir, orang yang bepergian tidak wajib puasa. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Jangan perjalanan, yang penting 83 kilo boleh puasa, boleh tidak puasa. Wa bi'adamil mani', dan tidak ada penghalang seperti haid. Maka faman aftara fi hadzal waqti li'udrin fasaumu ghairu wajib. Orang yang ketika puasa punya udzur seperti sakit, seperti safar, maka tidak wajib, tapi kalau dia tidak puasa wajib mengqadha. Itu pilihan. Bon. Syurutu sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Yasihu shaumu man tawaffarat fihi syurutul atiyah. Sah puasanya orang jika terpenuhi syarat 4 ini. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah. 1, Islam. Orang kafir tidak sah puasanya. Al-aqlu, berakal. Nah, ini gini. Dalam fikih itu ada 3. Ada 3 penyakit. Ada penyakit gila, ada penyakit ayan, epilepsi, pingsan, tidak sadar, itu satu jenis. Saya tulis ayan atau tidak sadar. Jadi termasuk ini orang yang dibius, masuk kategori yang kedua. Orang dibius itu kan tidak sadar, tapi kan otaknya masih ada. Beda dengan orang gila. Orang pingsan, orang punya penyakit epilepsi, itu masuk kategori yang kedua. Ada yang ketiga, tidur. Ini beda. Orang kalau punya penyakit gila, maka dia puasanya tidak sah meskipun gilanya cuma 1 jam. Jadi kalau ada orang jam 3 sahur, setelah itu puasa, kemudian jam 8 kumat gendengi, jam 8 kumat, sembuh jam 9 sampai maghrib sembuh, maka orang seperti ini puasanya batal karena dia pernah gila meskipun cuma 1 jam. Oke, jadi orang gila meskipun gilanya cuma 1 jam maka puasanya batal. Tapi kalau orang punya penyakit ayan tidak sadar, kalau dia pernah sadar maka puasanya sah. Ada orang jam 3 sahur,
Kemudian jam 6 pingsan, tidak sadar. Baru sadar jam berapa? Jam 5 sore. Ini sadar. Maka orang seperti ini puasanya sah. Karena apa? Karena dia pernah sadar dari jam 3 sampai jam 6, dari jam 5 sampai maghrib. Paham ya? Nah, makanya jenengan tak kasih trik. Nek pingin poso ndak pati soro, jenengan poso jam 6 dibius. Kan ndak sadar. Engkau tangine maghrib itu sah, tapi akan nemen. Tapi sah, anda kan ada orang seperti itu tetap sah puasanya. Karena dia pernah sadar. Pokoknya kalau orang pingsan ndak sadar punya penyakit ayan, yang penting pernah sadar sah. Tapi kalau ndak pernah sadar sama sekali ndak sah. Jam 3 sahur, setelah sahur kok kemudian pingsan, berarti kan belum puasa dia, belum nututi subuh. Kemudian baru bangun maghrib, maka puasanya tidak sah karena pernah tidak sadar. Tapi kalau dia jam 3 masih sahur, jam 6 masih sadar, andai kan pingsan sampai maghrib tetap sah karena dia sadar meskipun 3 jam. Paham ya? Ada lagi tidur. Orang tidur jam 3 sahur. Kok ketepaan sahore sak wakul ngombene sak jeret. Gelegean banter. Wis gelegean ngene kan wis gawanane ngantuk. Akhirnya jam 3.30 tidur. Kan belum subuh kan? Jam 3.30 tidur, bangun jam 9 malam. Nah ini tidur nih, ini bangunnya jam sekian. Sah atau enggak? Sah. Bang, ya? Tapi aja dipraktekno. Jadi jangan andaikan tidur jam 3.30, bangun jam 9 malam itu sah. Puasanya bagaimana? Puasanya tinggal dikodok. Pertanyaan saya, dosa enggak? Enggak dosa, tapi kenemenen. Jadi orang seperti ini enggak dosa. Kenapa? Karena dia tidurnya kan sebelum waktu subuh. Jadi orang yang tidur dosa itu kalau tidurnya setelah masuk waktu. Tapi kalau sebelum masuk waktu dia tidur dan dia tahu kalau tidur akan bablas sampai hilang waktu, itu tidak dosa. Karena dia belum terkena taklif. Taklif sholat itu munculnya ketika sudah masuk waktu. Paham ya? Jadi umpama, tapi ya tidak usah dipraktekkan. Umpama jenengan kuwesel nemen. Kalau pingin tidur jam 2. Perkara tangi jam 8. Subuhne kawananillahi taala tidak dosa. Tapi kalau jenengan habis nonton Liga Champion, kan biasanya mari ini jam 4. Mari ngono ndak turu. Ketika selesai subuh wis adzan turu tangi jam 09, maka dia dosa. Kenapa kok dosa? Karena subuh belum sholat, tidur. Paham ya bedanya ya? Maka kasus seperti ini sebenarnya tidak dosa sama sekali dia. Saking tidak pantas ngono wae kucing kuat nek ngene. Tapi andai kan ditanya dosa tidak dosa. Sholatnya bagaimana Ustadz? Sholatnya tinggal qadha. Paham ya? Oh, ini kalau penyakit tidur. Lanjut. Kemudian an-niqa'u anil haid. Orang anak balik, anak kecil yang belum balik, yang penting tamyiz, maka puasanya sah. Kalau belum tamyiz tidak sah. Tamyiz itu begini. Tamyiz itu kalau anak kecil seperti orang yang bisa wawi sendiri, berarti tamyiz. Makanya dalam bab jual beli, anak kecil itu jual belinya sah kalau tamyiz. Tamyiz itu satu, minimal bisa wawi sendiri. Nomor 2, ngerti duit. Kan ono arek cilik iku dikei duit 2010 ambek dikei duit gambar abang, senengan dikei duit 2010. Pertanyaan saya, ini berarti belum tamyiz. Paham ya? Kan ada anak kecil itu kan sing paling penting duwe akeh. Jadi dikei 2010 itu seneng.
tapi dikai duit 100.000, meskipun satu dia tidak senang. Ini belum tamyiz namanya. Apa dampaknya? Kalau anak kecil yang belum tamyiz, jangan disuruh beli. Jual belinya tidak sah. Karena syarat jual beli itu salah satunya adalah tamyiz. Paham ya? Ya kalau jenengan nyuruh anak tukok rokok, tukok nopo, lihat dulu anaknya tamyiz enggak. Cirinya tamyiz itu satu, kata ulama, bisa wawi. Nomor dua, rodok ngerti duit, minimal tahu mana pecahan 1.000, 2.000, mana pecahan 100, minimal dia tahu 100.000 meskipun satu lembar itu lebih besar dibandingkan 2.000 meskipun 10 lembar. Nah, anak yang sudah ngerti uang seperti ini, jenengan suruh beli itu sudah sah. Tapi kalau belum tamyiz, tidak sah. Paham ya? Bon. Kemudian qabulul waqti lisawmi. Harinya boleh untuk puasa. Maka orang yang puasa pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu puasanya haram dan sebagian ulama mengatakan tidak sah kecuali kebiasaan. Bon. Al-farqu baina syartis sihah wa syartil wujub. Apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Syarat sah itu kalau orang tidak memenuhi syarat sah, puasanya tidak sah. Tapi kalau tidak memenuhi syarat wajib, itu artinya boleh puasa, boleh tidak puasa. Bismillah. Alhamdulillah. Bon. Syarat sah dan syarat wajib itu ada yang gabung. Contohnya, syarat sah dan syarat wajib yang gabung itu contohnya adalah Islam dan berakal. Maka orang Islam itu yang dimaksud menjadi syarat wajib adalah orang yang muslim. Jadi kalau ada orang murtad itu puasanya tidak sah tapi tetap wajib puasa. Makanya orang murtad itu kalau kembali ke Islam wajib mengkodok puasa, wajib mengkodok sholat. Ini orang murtad. Saya percepat. Kemudian arkanus shaum, rukun puasa. Rukun puasa itu cuma dua. Satu, niat. Wa yushtaratu iqa'uha lailan qablal fajri indal jumhur. Menurut mayoritas ulama, terutama Syafi'i, wajib sebelum subuh. Kapan mulai niat? Niat puasa itu boleh dimulai setelah sholat maghrib. Jadi kalau jenengan niat itu tidak harus ngenteni terawih. Jenengan buka, setelah buka langsung niat puasa besok itu sah. Jadi niat puasa itu mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kemudian wa mujarradut tasahhur min ajli shaumi yu'addu niyata mujzi'atan. Kata madhab Syafi'i itu ada memang dua pendapat, tapi pendapat yang ditarjih oleh Darul Ifta, orang sahur itu pasti niat. Jadi kalau jenengan sahur itu pasti niat. Karena orang sahur itu ketika ditanya, kenapa kok sahur? Niat puasa atau sarapan? Pastikan niat puasa, karena kalau sarapan kan jam 8. Jadi kalau ada orang kok makan jam 3, itu pasti niat puasa. Makanya ulama mengatakan pendapat yang ditarjih oleh Darul Ifta, orang sahur itu pasti niat. Paham nggih? Pun. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan niat puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan mazhab Syafi'i. Ada nanti mazhab Maliki, ada nanti mazhab Hanafi. Ada 3 tingkatan. Mazhab Syafi'i wajib tiap malam. Mazhab Syafi'i wajib tiap malam. Setiap hari harus niat puasa. Besok niat puasa, besoknya lagi niat puasa, terus gitu. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki boleh borongan 1 bulan, niat 1 bulan itu boleh. Makanya kalau saya
Jamaah itu kalau bisa tiap hari niat puasa. Tapi kan ada momen-momen tertentu kita kadang-kadang lupa tidak niat. Biasanya kalau kita pertengahan bulan itu kan wis ono sing tawaf, ono sing safar, kan macam-macam. Biasanya kalau tidak terawih lupa niat, sahur juga lupa. Nah, untuk mengantisipasi ini, maka saya anjurkan tanggal 1 Ramadan diniati puasa 1 bulan langsung ikut Imam Malik. Makanya saya sering ngomong ke beberapa jamaah, kalau bisa takmir masjid itu mesen sama imam terawih malam pertama. Imam terawih malam pertama itu dipeseni, kalau bisa nuntun jamaah, jamaahnya dituntun supaya niat puasa 1 bulan Ramadan ikut madhab Maliki. Apa tujuannya? Untuk jagan-jagan mbok menawa tengah bulan lupa. Paham nggih? Tiap harinya tetap niat. Ini hanya untuk jaga-jaga. Tanggal 1 jenengan niati puasa 1 bulan penuh ikut mazhab Maliki. Apa fungsinya? Mbok menawa tanggal 15 lali, mbok menawa tanggal 21 kita lupa tidak niat, puasa kita tetap sah. Karena kita sudah ikut mazhab Maliki tanggal 1 niat puasa 1 bulan. Paham nggih? Pun. Bagi yang haid, Ustaz saya haid tanggal 1, baru suci tanggal 5. Maka tanggal 5 baru niat. Kalau ikut mazhab Maliki tanggal 5 niat ikut mazhab Maliki puasa 1 bulan. Kasus kedua, ada orang perempuan tanggal 1 suci, berarti kan niat puasa 1 bulan. Setelah niat puasa 1 bulan, tanggal 5 haid. Baru suci lagi tanggal 10. Maka kalau ikut mazhab Maliki tanggal 5 niat 1 bulannya putus karena haid. Maka nanti kalau suci tanggal 10, kalau pingin ikut mazhab Maliki wajib niat lagi puasa sampai akhir bulan. Paham nggih? Yang ibu-ibu nggih? Jadi jangan tanggal 1 kan niat puasa 1 bulan. Tanggal 1 niat puasa 1 bulan, tanggal 5 haid. Baru suci lagi tanggal 10. Maka ketika tanggal 5 niat tanggal 1 yang sampai akhir bulan ini sudah putus. Karena jenengan haid tanggal 5. Nah, ketika tanggal 10 jenengan suci, kalau pingin ikut mazhab Maliki wajib niat lagi untuk puasa sampai akhir bulan. Paham nggih? Pun. Tingkat ketiga, ada orang tanggal 1 lupa, tidak niat 1 bulan, berarti jebol. Kemudian lupa tidak puasa tanggal 15. Supaya tidak batal, ada solusi yang ketiga, ikut mazhab Hanafi. Jadi umpama jenengan tanggal 1 lupa tidak ikut mazhab Maliki, tidak niat puasa 1 bulan. Tanggal 15 lali tidak niat, lali tidak sahur. Kawit tangi jam 6. Maka kalau jenengan pingin tetap puasa dan puasanya sah, solusi terakhir ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh niat setelah subuh, yang penting sebelum zuhur. Paham nggih? Maka ada 3 tingkatan, saya ulangi 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ayo tanggal 1 usahakan niat puasa 1 bulan penuh ikut mazhab Maliki. Tiap hari tetap niat. Nah, umpama tanggal 1 lali dak niat Maliki, tanggal 15 lali dak niat, maka solusi terakhir Hanafi. Oke, pun. Ini yang kemudian terkait tentang masalah niat. Kemudian ini berlaku untuk puasa wajib, tapi kalau puasa sunnah boleh niat setelah subuh. Rasulullah SAW itu pernah puasa, itu beliau biasanya keluar rumah itu subuh, pulang rumah waktu duha. Biasanya Rasulullah ketika pulang rumah itu tanya ke Siti Aisyah, ada makanan enggak? Kalau Siti Aisyah jawab tidak ada makanan, beliau langsung puasa. Pertanyaan saya, niatnya kapan? Habis subuh kan? Buktinya apa? Pulang cari makanan. Berarti kan tidak niat puasa.
Kalau niat puasa kan tidak cari makanan. Maka ini kata ulama dalil kalau puasa sunnah niat itu boleh setelah subuh. Jenengan setelah subuh jam 6 jam 7 kawit niat poso sah. Syaratnya satu, durungi niat ndak rokokan ndak ngopi. Tapi kalau sebelumnya niat wis rokokan tek sak pak, ngopi tek sak ceret, maka ndak sah. Harus sebelum niat tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas pembatal puasa. Betul nggih? Pun. Yang kedua, orang yang puasa sunnah kok kemudian ada makanan disuguhkan, sunnah dibatalkan. Jenengan niat puasa, Rasulullah itu niat puasa, kalau Siti Aisyah punya makanan, disuguhkan makanan, beliau masak, maka puasanya dibatalkan. Jadi kalau jenengan mama puasa, berkunjung ke rumah orang, wonge wis masak, maka usahakan batalkan. Kenapa? Kata ulama, satu, dapat pahala puasa utuh. Nomor dua, dapat pahala nyenengkan orang. Nomor telu, oleh wareg kan wis enak. Lho nggih, lho nggih. Jenengan nek poso ana wong masak, makan, dapat 3. Kecuali begini, jenengan belum berangkat ke rumah teman jenengan, sudah WA, saya nanti puasa, tolong enggak usah masak. Tapi kalau mama dia terlanjur masak, tetap makan, tetap dapat pahala 3. Paham nggih? Terutama bapak-bapak, jenengan kalau sudah pulang ke rumah, istri masak, sak warak-warake tetap mangan. Karena istri itu kalau masak rodok soro. Nah, istri itu kalau masak duduk kecut, itu termasuk kecut keringet. Saking soroi masak, makanya Rasulullah itu sangat menghargai istrinya kalau masak tidak pernah tidak dimakan. Itu Rasulullah SAW. Bon. Yang kedua, al-imsak anil mufattirat, yaitu menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bon. Mubtilatus saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu satu, ta'ammudu idkhali ainin ilal jaufi min manfadin maftuhin, dengan sengaja memasukkan benda ke dalam lubang tembus yang masuk ke dalam. Ini kalau mazhab Syafi'i batal kalau sengaja. Nah, lubang tembus itu ada 1 mulut, 2 hidung, nomor 3 kemaluan, nomor 4 sebagian pendapat telinga. Saya bahas satu dulu. Mulut itu batal kalau ngelewati makhrajnya kha. Paling ujung nih. Kalau sebelum ngelewati makhrajnya kha ini tidak batal. Tapi kalau sudah ngelewati makhrajnya kha ini batal. Maka orang icip-icip makanan itu tidak batal. Kenapa icip-icip makanan batal? Karena icip-icip makanan itu kan harusnya sekitar lidah. Kecuali icip-icipnya sak mangkok. Batal. Tapi kalau icip-icip makanan cuma di lidah tidak batal, karena kan tidak sampai ngelewati ini. Yang batal itu kalau ngelewati ini. Orang kumur-kumur itu tidak batal. Karena kumur-kumur itu kan hanya di mulut, tidak sampai ngelewati ini. Makanya kalau kumur-kumur tidak usah sampai begini, takut masuk. Paham ya? Itu kumur-kumur. Nah, ini kalau mulut. Jadi mulut itu sampai makhrajnya kha. Tidak ngelebihi ini, tidak batal. Kedua, hidung. Hidung ini batal sampai muntahal khaysyum. Muntahal khaysyum itu ini, cekungan nih. Nah, cekungannya hidung ini muntahal khaysyum. Kalau tidak ngelebihi ini tidak batal. Tapi kalau ngelebihi cekungan ini batal. Nah, maka orang-orang upil itu udah batal. Kalau orang upil kan cuma bagian ini. Maksud sampai melbukan dalam. Contoh yang batal apa? Swab. Madzhab Syafi'i, swab itu batal karena swab itu sampai ke dalam. Paham ya? Bon. Jenengan ngirup air hidung kalau puasa jangan terlalu keras. Kalau jangan ngirup air hidung sampai sereng gitu, itu biasanya sudah masuk sini. Itu batal. Kalau puasa tidak apa-apa. Kalau tidak puasa tidak apa-apa. Tapi kalau puasa jangan dikeraskan. Karena tidak boleh melebihi muntahal khusyum. Cekungan ini.
Paham nggih? Dubur. Dubur itu batal, maka endoskopi. Ada lagi obat sambelit. Ada obat sambelit itu yang dimasukkan ke dubur. Itu kalau puasa, meskipun tidak dimakan, batal. Telinga mayoritas mazhab Syafi'i, telinga ini termasuk lubang tembus. Maka telinga termasuk pembatal. Maka kalau ikut pendapat pertama, telinga ini kalau jenengan jebar-jebur, ada air masuk, batal. Jenengan puasa pakai cotton bud, ikut pendapat pertama batal. Tapi kalau ikut pendapat Imam Ghazali mengatakan telinga ini bukan lubang tembus. Dan secara medis kalau jenengan belajar anatomi manusia, telinga ini bukan lubang tembus. Telinga ini termasuk anggota tubuh yang ada bahasanya itu gendang telinga itu ada selaputnya. Makanya saya pribadi ikut pendapatnya Imam Ghazali, karena secara ilmiah pendapat Imam Ghazali ini lebih cocok. Kenapa? Karena telinga itu ternyata tidak ada lubang tembus. Jadi kalau jangan masukkan air ke telinga, itu tidak mungkin tembus ke otak, karena telinga itu ada selaput yang menghalangi. Paham ya? Saya punya pengajian itu yang salah satu jamaah itu ada yang dokter. Beliau cerita, orang kalau bersih telinga itu meskipun disemprot pakai air itu tidak akan masuk, kotorannya yang keluar karena memang ada selaput. Makanya berdasarkan itu saya lebih cenderung pendapatnya Imam Ghazali, telinga tidak membatalkan. Jadi sampean puasa gitu, jebar-jebur itu aman. Kenapa? Karena telinga tidak termasuk lubang tembus. Paham ya? Ini terkait tentang telinga. Ta'ammudul ilat fi farjin, berhubungan intim, kemudian khurujul mani mubasyarah, keluar sperma dengan sengaja dan dengan bertemu kulit, ini batal. Al istiqoah, muntah sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal, asalkan setelah muntah wajib kumur-kumur. Orang kalau muntah tidak sengaja waktu puasa, tidak kumur-kumur, puasanya bisa batal. Kenapa kok batal? Bukan karena muntahnya, tapi karena ada bekas muntah yang najis, oleh dia ditelan. Yang batalkan itu ya nelan sisa muntahnya, bukan muntahnya. Makanya kalau jenengan muntah waktu puasa langsung kumur, jangan nelan ludah sebelum kumur. Itu oke? Yang kelima, khurujud damil haid, keluar nifas, gila dan murtad. Ini pembatal puasa. Al-adzar al-mubihah lil fitri wa hukmu man aftara li udhrin minha. Beberapa udzur yang orang kalau mengalami ini diperbolehkan tidak puasa. Apa saja? Satu, al-ajzu anisyam, tidak mampu puasa. Kenapa tidak mampu puasa? Likibrin karena terlalu tua. Au maradun muzmin, atau sakit parah. Maka orang yang seperti ini tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, yang wajib cuma bayar fidyah. Nah, saya ingin tanya ke jenengan, orang sakit, orang tua itu semakin tua semakin kuat atau semakin tidak kuat? Kan semakin tidak kuat. Jadi kalau ada orang tua sudah tidak kuat puasa, maka dia tidak wajib puasa. Dia tidak wajib qadha. Kenapa? Karena semakin tahun kan semakin tidak kuat. Maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib qadha karena tidak punya kesempatan. Wajibnya apa? Bayar fidyah. Ada lagi orang punya penyakit oleh dokter divonis seumur hidup. Dan dengan penyakit ini dia tidak bisa puasa. Maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, hanya wajib bayar fidyah. Contoh, ada beberapa penyakit yang sudah cuci darah. Orang biasanya beberapa penyakit kalau sudah cuci darah itu oleh dokter tidak boleh puasa. Karena kalau puasa itu cairan itu harus masuk terus. Satu. Nomor dua, dia kalau cuci darahnya seumur hidup kan tidak punya kesempatan qadha. Puasa tidak bisa, qadha tidak bisa, tidak punya kesempatan. Maka orang seperti ini hanya wajib bayar
fidyah. Fidyah itu berapa? Fidyah itu 1/4 sok. 1 mud 1/4 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Jadi begini. Nah, zakat fitrah itu beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Jadi sebenarnya zakat fitrah itu ulama sepakat 1 sok. Tapi 1 sok ini ukuran volume. 1 mud itu 1/4 sok. Nah, sok itu sebenarnya ukuran volume. Jadi kalau saya buat kotak gitu, kubus, maka 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah sekitar 14,7 cm. Panjang lebar tinggi 14,7 cm. Ini pasti benar. Jadi kalau jenengan pingin zakat fitrah pasti benar, buat wadah. Nanti kalau jenengan mau zakat fitrah, tinggal ambil beras, ditakar, maka itu pasti benar. Kenapa berbeda? Karena dari ukuran volume dikonversi ke ukuran berat, kilogram. Inilah kenapa beberapa ulama berbeda pendapat. Karena 1 botol ini saya isi air dengan saya isi kerikil itu beda beratnya. Meskipun sama-sama 1 botol. 1 botol ini jangankan air sama kerikil, saya isi beras, kadar airnya beda, beratnya beda. Paham ya? Nah, inilah yang kemudian ulama berpendapat. Ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Timur Tengah itu rata-rata ketika dia menghitung kilogram itu sekitar 2,4 2,5 sampai 2,5. Tapi kalau di Indonesia yang pernah ngukur adalah Kiai Haji Muhammad Maksum, menantunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau buat wadah cari beras Indonesia. Ternyata hitungan beliau sekitar 2,7 sekian. Bedanya cuma di setelah 7, tidak terlalu signifikan. Saya punya teman di Madura, dia punya inisiatif buat wadah sok. Setelah dia buat wadah, dia beli beras di sekian toko. Toko ini dibeli berasnya, toko ini dibeli berasnya, toko ini dibeli berasnya. Kemudian dia nyoba, ditimbang. Ternyata hasil penelitiannya dia untuk beras Indonesia di Madura dengan sekian banyak toko itu ukurannya hampir sama dengan Kiai Haji Muhammad Maksum, sekitar 2,7. Bedanya kata dia hanya di koma setelah 7, 2,72, 2,76, 2,74, 2,75. Bedanya cuma situ, tapi kisaran utamanya 2,7. Makanya saya pribadi kalau zakat fitrah lebih cenderung jangan pakai kitab-kitab Timur Tengah, karena Timur Tengah itu kan objek penelitiannya kan Timur Tengah, lebih panas. Berarti kan kalau nimbang itu kan pasti kadar airnya lebih kecil. Paham ya? Makanya saya di Indonesia lebih cenderung fitrah itu ya 2,7. Nah 2,7 ini ada ulama yang pingin hati-hati. Karena hati-hati digenapkan 3 kilo. 1 mud itu 1/4 sok. Jadi kalau jenengan ikut yang 2,4, 1 mud itu artinya berapa? 1 mud berarti 510 gram. 5,1 ons, 5,1 ons. Itu kalau jenengan ikut ini. Jadi yang pertama 5,1 ons. Kalau jenengan ikut 2,7 sekitar 6 lebih lah. 6 ons. Tapi kalau jenengan ikat 3 kilo, maka 1 mud itu berapa? 7,5. Paham ya? Dan kalau saya lebih ambil yang 7,5. Saya kalau zakat fitrah itu mending dibulatkan ke atas 3 kilo. Maka 1 mudnya 7,5 ons. Paham ya? Ini yang kemudian jenengan bisa pakai yang mana. Nah,
Kemudian bayar fidyah itu kata ulama, fidyah itu hanya boleh dibayar kalau sudah terjadi. Tidak boleh dibayar sebelum terjadi. Contoh, ada orang sakit, ada orang tua, mulai tanggal 1 wis tidak poso. Anaknya ngitung, tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kan tidak poso. Dihitung, 7,5 ons dikali 30, ketemu sekitar 25 kilo. Dibayar tanggal 1 Ramadan, maka tidak boleh, karena belum terjadi. Jadi bayar fidyah itu caranya dua. Satu, bisa tiap hari. Ada orang tidak puasa tanggal 1, nanti maghrib bayar fidyah. Tanggal 2 tidak puasa, maghrib bayar fidyah. Atau jenengan bisa gabungkan jadi satu, dibayar nanti tanggal 30 Ramadan. Paham ya? Jadi yang boleh itu setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi tidak boleh. Zakat fitrah satu. Nomor 2, fidyah. Saya tidak setuju dengan fidyah berupa nasi kotak. Kenapa? Karena nasi kotak kalau jenengan taruh masjid sing mangan dudu wong miskin tok. Padahal fidyah itu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ngasih makan orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nasi kotak, orang miskin dikasih nasi kotak nilainya 20.000, 25.000. Itu bagi orang miskin. Lebih baik dibelikan beras rong selawe ewu, itu bisa dapat 2 kilo untuk makan 2 minggu cukup. Makanya kalau saya pribadi tidak setuju dengan nasi kotak. Kalau jenengan mau bayar fidyah, mending beli beras bagikan ke fakir miskin. Nomor 3, saya pribadi lebih cenderung orang bayar zakat fitrah jangan digabung dengan orang bayar fidyah jangan digabung dengan zakat fitrah. Kenapa? Apa boleh Ustaz? Sebenarnya boleh, cuma untuk hati-hati. Karena zakat fitrah itu kalau dimasukkan, ditaruh di masjid, diberikan kepada masjid, panitia, kadang-kadang panitia tidak memberikan zakat fitrah semuanya, tidak untuk orang miskin. Padahal kan fidyah itu khusus untuk fakir miskin. Makanya kalau saya pribadi lebih cenderung jenengan kalau mau bayar fidyah pisah, berikan sendiri ke fakir miskin. Itu oke? Bon. Kemudian al-masyaqqatu zaidatu ghairul mu'tadah. Masyaqqat, kesulitan yang lebih dari biasanya. Contoh orang sakit, orang jihad, termasuk pekerja. Au kana muntaziman fi amalin huwa masdaru nafaqatihi wala yumkinuhu ta'jiluhu wala yumkinuhu ada'uhu ma'asum. Pekerja keras itu boleh tidak puasa, tapi ketika tidak kuat. Makanya sama dengan begini, pekerja puasa itu sama dengan orang yang safar. Orang safar itu mayoritas ulama mengatakan boleh orang safar itu tidak puasa kalau perjalanannya 83 kilo. Berarti sini Batu sudah bisa. Batu itu kalau nggak salah hampir 90, nggih. Sini Batu bisa, sini Tuban bisa. Sini Probolinggo bisa. Bisa ya? Probolinggo bisa. Nomor 2, kata ulama, syaratnya mayoritas ulama mengatakan orang safar itu boleh tidak puasa kalau berangkatnya sebelum subuh. Ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya mau ke Jakarta, jadwal pesawat saya jam 10. Kan tidak mungkin saya berangkat ke bandara jam 3, tengah-tengah bandara kan ya tidak lucu. Bagaimana kalau saya berangkatnya jam 10? Maka kalau jenengan ikut pendapat ulama mayoritas yang kemudian boleh tidak puasa kalau berangkat sebelum subuh, maka caranya bagaimana? Tetap sahur. Jadi jenengan nanti jam 10 berangkat, malam tetap sahur, tetap niat puasa. Perkara nanti jam 1 jenengan tidak kuat puasa, baru dibatalkan jam 1. Jadi jangan sampai tidak puasa dari awal. Paham ya? Nanti kodok. Sama dengan pekerja keras. Ustadz, saya kuli bangunan, saya pekerja berat. Andaikan puasa bisa jadi kuat, bisa jadi tidak kuat. Maka orang seperti ini tidak boleh dari awal tidak puasa.
Sarapan jam 8 kerja, tidak boleh. Tetap wayahe sahur, sahur. Wayahe poso, poso. Perkara nanti setelah kerja jam 12 tidak kuat, kalau dilanjut bahaya, maka baru dibatalkan jam 12. Nanti wajib qadha. Paham ya? Nah, pekerja-pekerja keras itu caranya seperti itu. Jadi tidak boleh dari awal tidak puasa. Bon. Ini terkait tentang masyaqqat yang keras. Kemudian alhamlu ar-radha'ah. Orang yang hamil dan menyusui. Orang hamil menyusui ada dua. Ada orang hamil menyusui gawanan bayi tidak kuat poso. Karena ada orang itu hamil itu gawanan bayi munak-munak, lemes, dia tidak kuat. Ada orang yang menyusui itu bayinya kalau nyedot itu kuat sehingga dia kemudian lemes. Orang yang seperti ini maka dia tidak wajib puasa, tapi andaikan tidak puasa hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau ada orang hamil dan menyusui, dia kuat puasa tapi tidak puasa karena kasihan ke anak. Dia kuat puasa tapi kalau tidak puasa, dia tidak puasa karena tidak kasihan ke anak. Jadi dia ngomong, saya puasa kuat, cuma kalau saya puasa seakan anak saya nanti nyusunya kurang. Saya kalau puasa kasihan janin saya nanti nutrisinya kurang. Maka orang yang seperti ini kewajibannya dua, puasanya tidak wajib tapi wajib qadha plus bayar fidyah. Paham ya? Wajib qadha plus bayar fidyah. Istri saya dulu hampir 3 tahun hamil anak pertama, itu hampir 3 tahun. Hamil pertama tidak puasa gara-gara hamil, karena dia, saya tanya puasa kuat tapi kasihan ke anak, berarti dia wajib 2. Tahun kedua itu kalau tidak salah sudah masa menyusui, dan istri saya menyusui 2 tahun, makanya 3 tahun. Makanya setelah 3 tahun saya ngomong, ya sudah, kewajiban istri saya nyicil 3 tahun di qadha. Kewajiban saya sebagai suami ngitung 3 tahun ini berapa hari kali 7,5 ons, itu saya kalau nggak salah hampir 150-an lebih, 150 kiloan. Itu yang saya bayarkan sebagai fidyahnya. Gitu, oke? Okay? Sama dengan ini ibu-ibu, kalau yang kemarin punya utang puasa sampai Ramadan besok belum sempat nyaur, maka kewajibannya 2. Qadha-nya tetap wajib, nomor 2 wajib bayar fidyah. Makanya kalau bisa jenengan yang punya utang poso tahun kemarin, usahakan Sya'ban ini selesai. Sebelum Ramadan sudah selesai. Anak-anak jenengan yang perempuan-perempuan, jenengan tanya, saya duwe utang apa enggak? Kalau masih punya utang, usahakan Sya'ban ini selesai. Mumpung belum 15 Sya'ban. Kalau di atas 15 Sya'ban itu sudah tidak boleh puasa. Gitu, oke? Bon. Kemudian, nah, terakhir dari saya, hukum tidak puasa tanpa udzur. Al-iftar fi nahari Ramadhana bila uzrin kabiratun min kabairidz dzunubi. Orang yang tidak puasa tanpa udzur termasuk dosa besar dan wajib tobat. Bahkan ada hadis Rasulullah mengatakan, orang yang tidak puasa, man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin, orang yang dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa sakit, maka tidak bisa diganti oleh qadha 1 tahun. Saking beratnya. Kalau bisa puasa. Paham ya? Bon, ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Saya kira cukup. Nanti kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Insya Allah nanti Sabtu Ramadan itu kapan gitu? Kalau Muhammadiyah 18, nggih. Kalau kalender saya itu sekitar 19 Februari. Berarti kalau lihat seperti ini, berarti kita sebelum Ramadan ini sekarang Sabtu tanggal 31. Nanti tanggal Februari, nanti tolong diingatkan, saya ingin
eh, di sekarang Sabtu 31 nggih. Berarti nanti kita sebelum Ramadan itu sudah selesai nggih. Sabtu depan puasa tah? Tanggal 7 kan nggih? Berarti Sabtu depan masih tanggal 7. Oke, masih aman berarti. Insya Allah nanti yang Sabtu kedua Sabtu kedua tanggal 14 Februari saya jelaskan tentang Lailatul Qadar. Karena nanti ada amalan itu harus diamalkan mulai awal Ramadan soalnya. Jadi mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu kata ulama kalau jenengan amalkan itu pasti dapat Lailatul Qadar. Nah, tolong nanti diingatkan saya. Nanti tanggal Sabtu besok saya masih bahas fikih. Nanti tanggal 14-nya Sabtu yang kedua Februari saya baru bahas tentang Lailatul Qadar. Itu oke? Bon, ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Gimana? Bayar fidyah. Bayar fidyah waktunya enggak mampu. Orang yang wajib bayar fidyah dan dia tidak mampu, maka fidyahnya menjadi hutang sampai kapan dia mampu. Umpama sampai mati tidak mampu, ya berarti kewajibannya gugur. Jadi kalau jangan tidak bisa bayar saat ini, umpama suatu ketika punya rezeki, ya waktu punya rezeki itu kemudian dibayar. Gitu oke? Sing penting ojo sampai utang. Jangan sampai kemudian bayar fidyah, utang-utang sampai membahayakan keluarga. Ya, kalau tidak mampu ya kapan mampunya baru bayar. Gitu oke? Ada lagi? Nggak ada? Cekap, kalau cekap sudah saya anggap cukup. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan, diberikan umur panjang sehingga bisa menikmati bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang bisa saya